Oke, sekarang kita akan ngebahas metode yang kedua. Jadi kita akan bahas metode yang ini, yang kita bakal ngegambar grafik dari si objective function. Jadi kalau yang metode kedua ini tuh kita nerka-nerka aja sih sebenarnya. Kira-kira berapa ya CM-nya yang ngebuat dia itu bakal memaksimalkan CM. Jadi misalnya kita memperkirakan, oh ternyata kayaknya 60 deh, berarti persamaannya itu bakal 60 sama dengan berarti 3x tambah 4y. Atau mungkin kita memperkirakan, kayaknya sekitar 96 deh, 3x tambah 4y. Kayak gitu kita perkirakan aja. Nanti kita cara gambar grafiknya itu kayak ngegambar si konstrain tadi. Jadi x-nya kita jadikan 0, y-nya kita jadikan 0, nanti kita tarik garisnya gitu. Nah, aku kebetulan gambarnya ini sesuai dengan hasil yang ini sih. Nggak sesuai dengan hasil ini juga nggak apa. Nanti karena kita ini pengen memaksimalkan profit, berarti kita pilih yang letaknya itu paling jauh dari si titik origin dan masih menyentuh feasibility area, yang mana dia itu berarti yang ini ya, yang menyentuh titik C ini, yang mana ini tuh dia garis dari CM yang sama dengan 110 gitu. Nah, kalau gitu berarti kan dia menyentuh titik C ini. Kita cari besar C-nya itu berapa. Berarti titik temunya tadi kan. Cara ngitung titik temunya berarti yang kayak gini tadi itu. Itu sih. Cuman kayaknya kalau ujian pakai cara ini bakal susah banget. Jadi untuk tugas pun kita biasanya pakai cara yang ini. Tuh. Nah, pertanyaannya, kan ini kan kemiringannya itu kan bakal sama ya. Gradient itu bakal sama. Gimana kalau misalnya ternyata objective function-nya itu kita ubah deh contohnya gitu, dan kemiringannya itu ternyata sama nih besarnya dengan bukan sama besar nih, kayak sejajar gitu dengan garis yang ini, yang mana kan feasibility area tadi itu kan yang ini tuh, berarti kan kena di garis BC sama pol gitu, sama garis BC. Berarti itu kita pakai titik yang mana? Kan biasanya titiknya kan cuma satu, sedangkan kan ini tuh garis BC kan titiknya banyak. Jadi kalau untuk yang ini tuh kita bebas mau pakai titik yang mana. Biasanya sih kalau nggak titik B, titik C. Itu terserah aja. Malah kalau ada banyak kayak gini, itu perusahaan bakal lebih fleksibel dalam mengambil keputusan. Apakah dia ingin memproduksi di yang titik B ini aja, berarti X-nya produk yang model standar nggak jual sama atau nggak diproduksi sama sekali, atau titik C. Oh ternyata kalau di titik C ini dua-dua produk itu bakal dijual. Jadi perusahaan lebih fleksibel gitu kan menentukannya. Oke, kira-kira kayak gitu sih. Apalagi ya? Oh, ini kan kebetulan kita dapat solusi optimalnya itu di titik temu. Nah, apakah solusi optimal itu bakal selalu di titik temu dari kedua persamaan konstan tadi? Jadi jawabannya itu enggak. Jadi enggak, titik optimal tuh belum tentu di titik temu, karena dia ini kan kita ngitung CM-nya itu dari si objective function-nya itu kan. Jadi kalau misalnya persamaan dari objective function-nya itu berubah, misalnya kayak gini, meminimalkan CM sama dengan 1x tambah 4y. Ini kalau kita masukkan titik B, itu kan hasilnya 96. Titik C itu hasilnya 90. Nah, ternyata malah di sini solusi optimalnya itu di titik B, bukan titik C. Jadi, nggak ngaruh gitu apakah dia itu selalu titik temu atau enggak. Jadi, nanti kita nggak bisa langsung ngitung gitu di titik temunya ini. Jadi, kita emang harus coba satu persatu nih, kayak gini tadi. Itu yang memaksimalkan profit, sedangkan berikutnya kita bakal meminimalisasi biaya. Sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi, cuman bedanya kita bakal pilih yang paling kecil sebagai solusi optimalnya. Sini ilustrasinya pharmaceutical firm membuat 40 galon yang isinya bahan X
costnya $8 per galon, dan bahan Y $15 per galon. Ada ketentuan, berarti ini constraint nih. X itu maksimal digunakan 12 galon, sedangkan Y itu minimal digunakan 10 galon. Nah, di sini restriction variable-nya berarti material X dan material Y. Di sini aku pakai variabelnya X dan Y. Nah, untuk objective constraint-nya, berarti kan kita buat ya, ini karena dia itu meminimalkan biaya, berarti minimize cost sama dengan cost-nya yang kita pakai sebagai koefisien. Berarti cost-nya kan ini 88X tambah cost yang Y, berarti 15Y. Gitu. Jadi teman-teman harus bedain ya. Kalau sini kita pakai CM sebagai koefisien, yang 3 ini. Sedangkan kalau di sini karena kita meminimalkan biaya, berarti objective function-nya koefisiennya itu berarti yang biayanya itu. Jadi jangan sampai kebalik. Oke, lalu untuk constraint-nya, batasannya. Sini katanya dia membuat 40 galon, berarti X tambah Y itu sama dengan 40 galon. Jadi dia ini kebetulan constraint-nya itu emang harus 40, nggak lebih, nggak kurang. Gitu. Sedangkan kalau untuk bahan X yang digunakan sama bahan Y yang digunakan ini lebih fleksibel. Yang penting kalau di sini X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 12, atau yang Y-nya itu lebih besar atau sama dengan 10, karena ini itu X-nya kan yang maksimal 12, yang Y-nya itu minimal 10 gitu. Sekarang kita gambarkan ke grafiknya. Nah, di grafiknya ini tuh berarti yang X tambah Y sama dengan 40, ini kita X-nya 0, berarti Y-nya 40, kalau Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 40, kita tarik garisnya. Begitu pula untuk X sama lebih kecil sama dengan 12, berarti lurus doang ya. Gitu pula untuk Y, lurus aja. Nah, sekarang kita arsir. Arsirnya di sini aku arsir daerah yang mungkin sih. Jadi sini katanya kan lebih kecil sama dengan 12, berarti di sisi kiri. Sedangkan kalau yang Y ini kan dia tuh minimal 10. Berarti daerah yang mungkin tuh yang di atas ini, di atas 10 ini tuh. Nah, sedangkan di sini ada restriction constraint yang ketiga kan, yang garis X tambah Y sama dengan 40 ini tuh. Berarti yang mana nih daerah yang memungkinkan? Berarti cuman ini ya, garis A sampai B ini aja. Jadi feasibility area itu nggak harus bentuk kayak bangun datar gitu, kayak yang ini. Ini kan kayak bangun datar gitu kan. Bisa juga dia itu cuman dalam bentuk garis aja. Ini jadi feasibility area-nya itu ya cuman garis aja, garis AB itu tadi. Nah, sekarang kita tentuin deh. Kan berarti sudutnya itu yang A sama yang B. B ini titik temu. Jadi kita hitung deh. Titik temunya kan antara X lebih kecil sama dengan 12 sama X tambah Y sama dengan 40 kan. Kita eliminasi X-nya dapat Y-nya sama dengan 28. Berarti titik temunya itu 12 X-nya, yang Y-nya 28. Udah kita cek deh. Kita substitusikan ke objective function-nya. Berarti A-nya ini 0,40, teruskan 8-nya kali 0, 15 kali 40, lalu yang B berarti X-nya 12, Y-nya 28, dapat hasilnya 600 sama 516. Karena kita ingin meminimalkan biaya, kita pilih yang paling kecil. Berarti solusi optimalnya yang ini. Berarti perusahaan itu harus menggunakan 12 galon bahan X dan 28 galon bahan Y. Y berarti, oh ya. Nah, sebenarnya alternatif lain, karena biaya si X ini tuh kan lebih murah ya, 8, dengan Y itu 15. Jadi sebaiknya perusahaan itu tuh memaksimalkan penggunaan X, karena kita kan meminimalkan biaya, berarti kita gunakan bahan yang paling murah gitu. Karena dia ada batasan maksimal digunakan 12 galon, berarti kita cuma bisa pakai sampai dengan 12 galon. Nah, berarti sisanya baru deh perusahaan itu pakai yang Y.